Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas segala kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, pada saat ini Tuhan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar dianugerahkan kepada kami pengertian yang benar, yang baik untuk mendengar, untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa janji Tuhan itu kekal adanya. Kebaikannya, kemurahannya akan selalu menjadi bagian dari seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia. Bahwa ketika dahulu kala umat Israel yang sedang berdosa itu, yang mendukakan hati Tuhan, yang akan dibuang ke dalam tanah Babel selama 70 tahun. Tetapi murka Tuhan itu, kemarahan Tuhan itu kepada umat itu tidaklah menjadi akhir dari segala-galanya untuk memutus hubungan antara Tuhan dengan umat Israel atau umat manusia. Tetapi justru di tengah-tengah murka Tuhan itu ada cinta kasih Tuhan yang abadi, yang terus terjadi bagi mereka. Bahwa penghukuman itu bukanlah semata-mata untuk membinasakan mereka, tetapi untuk mendidik, untuk mengajar umatnya itu agar mereka tahu, agar mereka mengenal kembali siapa sesungguhnya Tuhan yang telah menebus, membebaskan, menyelamatkan mereka. Dan hari ini firman Tuhan ini menegaskan kembali bagaimana janji Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam perjalanan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun apa yang dilakukan oleh umatnya itu telah mendukakan hatinya, sekalipun apa yang telah dilakukan umat Israel itu telah membuat hati Tuhan sedih, maka Tuhan membuat yang baru kepada mereka, janji yang baru kepada umatnya. Demikian firman Tuhan itu, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Inilah tindakan Tuhan atau perlakuan Tuhan terhadap umatnya, sekalipun umatnya berdosa. Sekalipun kita manusia hari ini sering berdosa, berulang kali berdosa di hadapan Tuhan, tetapi janji kekal itu diikatkan kepada kita. Tidak hanya janji kekal itu, tetapi sekaligus juga Tuhan tidak akan membelakangi, tetapi Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahwa kita mengingat setiap minggu ketika di akhir ibadah itu ada berkat surgawi yang disampaikan oleh para hamba Tuhan kepada mereka. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu artinya apa? Setiap saat Tuhan memberikan, menyediakan damai sejahtera bagi kita, damai yang kekal itu bagi kita. Tuhan tidak membelakangi kita, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita, Tuhan tidak menjauhkan dirinya daripada kita. Sekalipun kita sering menjauhkan diri dari Tuhan, sekalipun kita sering membelakangi Tuhan, sekalipun kita sering lari,
tersesat dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan terus mengejar kita, berlari untuk menghadapkan wajahnya kepada kita, berlari untuk mengubah hati kita. Agar apa? Agar kita jangan sampai mati di dalam keberdosaan itu, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang yang berbalik, yang menghadap wajah Tuhan, orang yang menjadi mengenal kembali apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa kasih Tuhan tidak hanya berhenti bagaimana berkat itu disediakan kepada kita, tetapi ada satu hal yang teramat penting yang Tuhan sediakan, yang Tuhan akan hadirkan di dalam kehidupan kita, yaitu aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Ini teramat penting. Ada banyak orang yang mengaku mencintai Tuhan. Ada orang yang banyak mengaku bagaimana mereka mengagumi Tuhan, heran terhadap Tuhan. Tetapi tidak banyak orang yang takut lagi di zaman ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini teramat penting bagi kita. Ketika kita mencintai Tuhan, pada saat yang sama kita juga harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini persoalan bagi kita hari ini di tengah-tengah realitas dunia, di tengah-tengah realitas misalnya bangsa Indonesia saat ini. Negara kita ini terkenal dengan negara yang religius, negara yang beragama, negara yang hidup di dalam agama samawi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bahwa di Indonesia ini juga terkenal bagaimana indeks korupsi yang sangat tinggi sekali. Ini persoalan realitas kehidupan kita setiap hari. Karena itu, saudara-saudara, kita tidak hanya cukup mengaku mencintai Tuhan, tetapi ketika Tuhan telah menanamkan sesuatu yang baru, yaitu Roh Tuhan di dalam hati kita, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan artinya apa? Kita akan terus belajar setia dan taat untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi sekaligus juga orang yang menjauhkan diri dari segala macam hal yang mendukakan hati Tuhan, yang mengkhianati bagaimana kasih Tuhan itu terus terjadi ke dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, janji Tuhan itu kekal, dan janji itu juga terus terjadi bagi kehidupan kita hari ini. Bukan hanya dulu kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita hari ini juga. Anak-anak Tuhan, janji itu kekal. Kalau janji Tuhan itu kekal adanya, apakah Tuhan mau mengingkari janjinya? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi bagaimana kita manusia merespon, menjawab janji Tuhan itu? Apakah kita terus juga mau berlaku setia dan taat kepada Tuhan? Nah, ini respon yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya, realitas kita setiap hari juga adalah menunjukkan sebagai orang-orang yang memegang janji Tuhan yang kekal itu. Tidak lagi tergoda, tidak lagi mau digoda oleh keinginan-keinginan dunia yang sesaat ini. Tetapi kita terus berbenah, kita terus memperbaiki diri, kita terus memperoleh hikmat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk terus menghasilkan buah-buah iman itu. Karena itu, mari semangat menjalani hari ini dengan terus memegang janji Tuhan yang kekal. Jangan pernah ragu kepada Tuhan, tetapi yakinlah bahwa ketika Tuhan menyatakan janjinya itu, Dia akan menyatakan juga segala kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Bapa dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang janji Tuhan yang kekal, tentang kebaikan-Mu yang akan terus terjadi dalam kehidupan kami, dan wajah Tuhan yang akan selalu menghadap kepada kami. Tuhan Allah, Engkau sungguh baik, teramat baik, dan kekallah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Tuntun, ajar kami Tuhan, bimbing kami, agar kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang terus belajar kepada kehendak-Mu dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami akan menjalani hari ini hanya bersama dengan kemurahan-Mu. Kami akan menjalani hari ini hanya mengandalkan kuasa pemeliharaan-Mu. Karena itu Tuhan, jauhkan kami dari segala macam dosa apapun, dan biarlah hati kami, iman kami terus berkobar-kobar memuji dan memuliakan Engkau dan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.